warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Alhamdulillah senang banget di pagi menjelang siang hari ini kita masih dikasih kesempatan sama Allah SWT kita bertemu lagi di Amil Talks. Insya Allah semoga sahabat kepedulian semuanya senantiasa diberikan kesehatan, berikan semangat untuk menjalani aktivitas. Dan alhamdulillah senang banget juga karena pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh seorang yang Masya Allah sangat luar biasa sekali. Dan sahabat kepedulian juga pastinya sudah paham dengan beliau seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Arif Nur Hayati. Selamat pagi Pak. Iya, selamat Sehat, pagi. Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jangan pagi Bapak ketuaan, kalau Bapak Mas aja dah. Mas Pak. Saya agak canggung kalau manggil. Iya, nggak apa-apa lah. Ya, Mas Arif gitu. Iya, Mas Arif. Atau mau Mang Arif gak apa-apa. Oh ya Mang Arif. Karena beliau juga akrab nih Mang Arif. Iya, boleh. Mang Arif ya insya Allah ya, oke. Nah jadi sahabat beliau ini merupakan seorang yang mungkin sudah sahabat kenal kayak gitu. Kalau sahabat mungkin sering wirawiri di dunia filantropi dan sebagainya. Nah beliau merupakan asesor ahli Amin. Iya. Terus kemudian juga kalau tidak salah bergabung di Pos Nasional juga Pak. Iya, betul. Saya pengurus Pos Nasional, pernah jadi juga pengurus harian juga. Masya Allah. Dan beliau juga pernah beramanah sebagai Direktur Eksekutif Las Al Ihsan Jawa Tengah. Iya. Berapa itu Pak? Tahun 2000. 2007 sampai 2018 kali ya. 11 tahun. Masya Allah. Ngeri ya. Dari nol, Mas. Sekali, Pak, ya. 2007 itu saya tuh masih SD kalau nggak salah Pak. Saya masih. Iya. Beliau sudah beramanah untuk umat kayak gitu, besar amanah yang beli umat sebagai direktur eksekutif. Oke, nah sahabat, seperti biasa di Amil Talks kali ini kita insya Allah akan membahas terkait dengan dunia filantropi. Tapi nggak hanya itu, tapi insya Allah kita juga membahas soal isu-isu terkini begitu. Wah, beres. Insya Allah jadi isu yang pengen kita bahas di kesempatan kali ini adalah peta 2022. Nah, wow. bukan peta map ya, bukan peta map, nah, tapi peta itu ada kepanjangannya. Peta peluang dan tantangan tahun 2022. Iya. Nah, meskipun masih agak sedikit telat ya dari tahun 2000 awal Januari gitu. Iya. Januari tapi ini sudah masuk ke hampir akhir. Tapi insya Allah pastinya tahun baru itu identik dengan yang namanya resolusi gitu. Iya. Begitu keinginan kita, target kita, tujuan kita, roadmap kita dan sebagainya. Itu pasti kita biasanya terngiang-ngiang ketika kita berada di akhir tahun atau mendekati awal tahun baru. Nah, kalau menurut Mang Arif itu sendiri gitu, terkait dengan peta, peluang dan tantangan atau resolusi itu secara umum kalau menurut Mang Arif itu pandangannya seperti apa? Oke. Saya pribadi dulu ya. Oke, ini untuk pribadi. Jadi gini, saya pernah punya mimpi yang hari ini belum terlaksana. Mimpinya itu punya satu pabrik dengan 1000 karyawan. Pabrik apa itu? Ya pokoknya pabrik gitu. Nggak kebayang. Karena mungkin saya berasal dari daerah industri ya di Karawang. Jadi saya kepikiran sebaik-baiknya program pemberdayaan itu adalah kita punya unit usaha. Unit usaha itu memberdayakan orang-orang kecil dan mereka hidup selama-lamanya lah di usaha kita. Hari ini baru memulai malah. Enggak juga sih. Saya tahun 2000 mungkin ada 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu lah ya. Sudah memulai tapi belum sampai 1000 ya. Belum sampai 1000. Cuman bukan pabrik, lebih kepada bangun rumah ya. Jadi nah ini mungkin kalau bicara resolusi, saya kira saya akan terus fokus pada itu ya. Karena kebetulan hari ini saya lebih banyak ke pengembang capacity building Amil. Saya punya waktu yang banyak untuk mensinkronisasi antara bagaimana caranya duafa itu bisa bekerja di sebuah tempat dan itu bisa mata pencaharian dia selama-lamanya. Anaknya bisa sekolah dari situ, bisa kuliah dari situ, dia bisa punya rumah dari situ, nah, kira-kira kayak gitulah. Kalau bicara resolusi ya, ini resolusi yang terus saya kobarkan setiap tahun ya, gitu Mas.
kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau misalkan kita melihat untuk sahabat-sahabat kebetulan semuanya nonton saat ini, mungkin mereka juga punya nih keinginan untuk ya minimal mereka merencanakan. Iya. Jadi keinginan mereka. Ya. Nah, menurut pandangan Bapak terkait dengan tadi gitu, bahwa kita berhak untuk punya resolusi, berhak untuk punya rencana dan lain sebagainya. Nah, itu seperti apa sih? Ya. Pentingnya seperti apa? Saya kira setiap individu akan hidup, akan terpacu adrenalinnya ketika dia punya dream, punya cita-cita, punya resolusi. Kalau nggak ada, Anda pasti hidupnya jadi orang biasa, pasti. Coba aja dicek ya. Orang yang nggak pernah kepikiran tentang dirinya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu ngalir begitu aja. Dan leveling kesejahteraannya, kalau kita bicara kesejahteraan ya itu ya seiring dengan bertambahnya UMR saja, mohon maaf ya. Karena memang dreamnya itu tidak melompat. Nah, kalau dia punya dream yang apalagi eksponensial lompatannya, saya kira itu nanti dampaknya banyak ya. Bisa konteksnya kontribusi keumatan, bisa konteksnya aset bisnis kalau dia memang pebisnis. Kalau dia karir, pejabat karir ya mungkin leveling karirnya naik gitu ya. Ada orang yang sama-sama punya start di sebuah perusahaan atau instansi atau lembaga zakat misalkan, tapi yang satu dia punya dream yang kuat tentang dirinya di 10 tahun ke depan, dengan yang ya udahlah biasa aja dah, hari ini saya memulai sebagai humas misalkan, saya humas aja terus, ya dia akan terus jadi humas gitu. Tapi kalau humas itu menjadi starting point dia untuk jadi best of the best, memastikan digerakkan zakat, maka dia akan cari pola bagaimana start jadi humas ini. Suatu saat saya menjadi misalkan direktur eksekutif sebuah lembaga zakat dengan omset misalkan 1 tahunnya 100 miliar misalkan. Why not? Orang humas jadi itu kan boleh-boleh aja, sah-sah saja. Nah, nanti kalau kita punya dream itu secara langsung otak kita akan mengikuti pola-pola yang kita lakukan. Atau kita mengikuti pola otak yang kita setting tersebut. Tapi kalau kita nggak punya itu, jangan harap deh teman-teman. Jadi kenapa kok saya hari ini mencoba untuk mengembangkan lembaga yang tadinya nggak punya unit usaha menjadi punya unit usaha, karena memang itu dream itu sudah 5 tahun 6 tahun yang lalu kita udah punya. Nah, hari ini baru kejadian. Kenapa sih nanti seperti tadi misalnya saya hari ini belum kejadian sih, memang 1000 karyawan, tapi saya yakin lah suatu saat saya punya pabrik di situ, orang-orang duafa bekerja di situ, dan kalau pabrik ini kan pemberdayaan sepanjang masa juga selama berdiri ya, selama dibutuhkan. Tapi saya punya keyakinan kok, kalau pengusaha, kalau pekerja, kalau apalagi lembaga zakat, lembaga sosial itu orientasinya kepada umat, kepada masyarakat, maka Allah akan memudahkan semuanya. Tapi kalau kita berpikir orientasi sendiri, ini termasuk kita ini ya. Misalkan Mas siapa namanya, saya lupa nih. Mas Pri ya. Mas Pri misalkan berpikir hanya untuk Mas Pri saja. Pokoknya saya besok nikah, punya istri, punya rumah. Ya, Mas Pri mungkin akan mendapatkan itu, tapi Mas Pri tidak akan mendapatkan keberkahan dari orang-orang yang seharusnya Mas Pri dijadikan landasan untuk bekerja kita. Beda kalau misalkan Mas Pri punya, saya bekerja di level ini, maka harapan saya bisa menaikkan level kontribusi keumatan sekian miliar, sekian ratus juta dan sebagainya. Maka dengan otomatis tuh orang banyak doain kita levelnya juga secara kompetensi naik, secara networking juga naik, bahkan secara manfaat dan kalau misalkan jabatan itu secara jabatan naik juga. Nah, di situ kita harus punya resolusi, punya dream, punya cita-cita. Jadi jangan jadi orang biasa, teman-teman. Hari ini lembaga zakat agak berbeda dengan 10-15 tahun yang lalu ya. Semuanya tumbuh kembang dan kontribusinya nyata. Jadi memang penting banget ya, kalau kita punya cita-cita. Iya. Nah, itu jangka panjang. Sama lah kalau Mas Pri misalkan hari ini belum kepikiran nikah, itu selama ini nggak akan pernah nikah, Mas. Kenal lagi saya. Tapi kalau Mas Pri punya target 2 tahun lagi nikah, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan pasangan dan menikah di tahun 2024 misalkan. Kelamaan kan ya, Pak? Kelamaan. Oh iya, ini kan iya. Boleh aja. Tapi maksud saya kalau nggak pernah kepikiran, nggak pernah ada jalan ke sana. Ya, pokoknya dipikir dulu apapun ya, bukan hanya masalah nikah ya, masalah yang lain juga gitu. Ya mohon maaf ya Mas ya, kalau misalnya menyinggung nikah, karena saya lihat Mas Pri udah lama juga melajang ya.
Ya ya ini anekdot aja lah. Ya, Pak. Memang ya tadi ya kita perlu perencanaan. Yes, Kita yes. juga apa ya bisa merencanakan nanti entah itu jangka pendek, jangka panjang. Ya, ya, ya. Cita-cita kita. Ya. Ya kita punya apa ya? Mungkin punya target ya Pak ya, punya target mungkin di waktu sekian ternyata sudah sekian persen apa. Kalau Mas Pri pernah ngikut sesi saya tentang personal roadmap, itu harusnya memang kita punya. Jadi misalkan kita itu punya waktu, katakanlah saya sekarang 43 tahun, orang biasa melihat umur 60 itu udah masa-masa akhir ya. Katakanlah saya dapat umur 60 tahun misalkan. Berarti saya punya waktu tinggal berapa? 17 tahun. Bener ya? Dapat 27 tahun. 60 tahun itu. 17. Wow. Ternyata waktu saya masih sempit ya. Tinggal 17 tahun lagi. Oke, katakanlah itu 60 tahun misalkan. Maka pertanyaannya adalah di usia 60 tahun saya mau menciptakan monumen kehidupan apa? Monumen kehidupan ini bisa konteksnya bisnis, bisa konteksnya filantropi. Kalau karena kita bicara filantropi berarti kan kontribusi terbaik apa di usia 17 tahun atau 15 tahun ke depan. Nah, itu baru ditarik ke per tahunnya. Nah, itu nanti ketahuan tuh. Target kita nyampe enggak. Cara mengukur kita berhasil dalam kualitas hidup sebenarnya Anda punya roadmap. Kalau Anda nggak punya nggak jadi tuh. Ngalir biasa kayak tadi saya sampaikan. Betul. Yang lajang tetap melajang, yang staff akan tetap jadi staff, yang kompetensinya level 3 ya tetap 3 gitu. Dia nggak pernah naik level gitu maksud saya. Makanya teman-teman harus punya dream yang segede-gedenya. Segede-gedenya. Boleh lebih baik disebut orang yang punya dream dibandingkan orang yang mengalir begitu saja. Mungkin orang melihat, kamu terlalu banyak, terlalu ngimpi, nggak apa-apa. Saya tuh seneng kok kalau dibilang orang terlalu pemimpi, istilahnya apa ya kalau gitu ya, pengangan-angan itu, angan-angannya terlalu tinggi. Wah, bahkan kalau ada yang menghina senang juga tuh. Wah, nggak mungkin loh, nggak mungkin. Nah, nggak apa-apa malah. Tapi saya tetap oke, nggak apa-apa, kita lihat nanti 10 tahun ke depan, lihat nanti 15 tahun ke depan. Nah, harus seperti itu teman-teman kalau hidup. Jadi jangan ngalir aja lah. Lanjut ya Pak, misalkan kita melihat tadi resolusi yang kemudian menjadi capaian mungkin atau cita-cita yang kita inginkan. Nah sebenarnya menurut Bapak pribadi, mungkin apa sih resolusi yang kemudian wajib untuk kita miliki gitu? Mungkin di tahun 2022 ini, ataupun menyesuaikan gitu, ataupun mungkin tadi ya resolusi yang kemudian wajib untuk kita ini barangkali untuk kedepannya. Dan itu mungkin berkaitan dengan diri sendiri dan pekerjaan dan ya. Dimensi kehidupan kita ini ada 3 dimensi ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang capacity building kita. Ini capacity building ini hubungannya dengan apa? Anda mau dikenang sebagai apa ketika Anda tiada? Tiada dalam artian tidak ada di tempat atau tiada selamanya ya. Mau dikenang sebagai apa? Ini harus clear. Jangan dikenal sebagai orang biasa saja. Kok seperti itu? Ya, semuanya harus nampak luar biasa. Nah, yang kedua, ini dimensi kontribusi. Nah, kontribusi ini urusannya dengan apa? Dengan sosial, dengan kemasyarakatan, dengan orang-orang yang memang harus kita bantu, dan disinilah sebenarnya amal soleh kita. Nah, ini amil cocok nih kalau amil zakat nih. Amil zakat itu sangat cocok di sini. Dominannya di sini ya bahkan. Mungkin dia punya kompetensi, bahkan kompetensi ini harus support ke sini kalau bicara amil zakat ya. Nah, yang ketiga, kalau ini lebih kepada aspek pekerjaan yang sifatnya non filantropi ya, mohon maaf ya, kayak misalkan bisnis, kemudian ya intinya ke bisnis ya. Jadi maksud saya gini, kalau ini kan level kontribusi, bicara tentang kita ini mau produksi kebaikan apa di tahun 2022, baik secara pribadi sebagai amil maupun melalui lembaga yang kita berada di dalamnya. Nah, kalau yang ketiga ini bicara tentang kalau sebagai amil patokannya adalah kita harus punya sebuah unit usaha
yang itu menjadi faktor daya ungkit kita setelah kita berada di level kontribusi. Karena kalau bicara kontribusi AMIL ini kan kita berdasarkan donasi dari pihak ketiga kan, bener nggak? Misalkan kita hari ini menghimpun dana zakat 100 miliar, maka ini kan dari para muzaki senilai 100 miliar. Nah, lembaga atau secara pribadi kita sebagai AMIL harus mendesain dari dana operasional yang kita miliki di lembaga zakat ini, dia harus punya unit usaha yang itu sifatnya kontribusi nyata, dalam artian tadi continue, sifatnya bukan sekedar hari ini ada uang disalurkan, tidak. Nah, ini yang saya kira menarik nih Mas. Kenapa tadi saya dreamnya adalah punya pabrik, karena saya berpikir levelnya tuh harus seperti itu. Jadi kalau kemarin kita levelnya itu ada duit dari pihak ketiga, kemudian kita salurkan untuk program ini itu dan sebagainya. Besok kita mendesain create money dari usaha bisnis kita. Karyawan-karyawannya adalah PM kita, penerima manfaat kita. Mereka bekali keilmuan, kompetensi, kemudian keahlian. Nah, kemudian ada laba. Nah, laba ini juga diputar lagi ke bab kontribusi ini lagi. Wah, ini kan keren. Jadi sebenarnya hidup kita cuma 3 itu aja. Gitu. Selebihnya berhubungan dengan Anda dengan yang di atas. Kalau ini kan 3 ini bicara dengan manusia ya. Tapi yang selebihnya yang paling penting adalah semua ini harus dibungkus dengan keyakinan kita pada Allah SWT dan konsistensi dalam memegang keimanan tersebut. Saya kira kalau ini jalan semua, insya Allah teman-teman yang muda-muda seperti ini, saya kira 5 tahun 10 tahun ke depan jauh lebih hebat dibanding saya, dan harus lebih jauh hebat dibanding saya. Gitu. Harus jauh lebih hebat. Maka tadi saya nanya kan, nextnya apa ini? Kita konteksnya misalkan kalau Lazis belum punya studio khusus misalkan, ya harus bisa. Anda harus piye cara nih. Tahun 2022 ya harusnya resolusi Anda sebagai tim humas ya, itu punya sendiri misalkan. Nah, saya ini ngomong ini ke publik, mudah-mudahan juga didoakan oleh publik ya. Jadi sebelum Ramadan kita sudah punya. Karena ini bicara apa? Semakin Anda punya perlengkapan atau mungkin tempat yang memadai atau fasilitas yang memang lebih lengkap, lebih bagus, saya kira kerja Anda lebih nyaman dan produksinya lebih semangat. Bisa jadi Anda itu kalau hari ini hanya bekerja jam 4 selesai, kalau saya lihat kan anak humas juga jam 4 pada pulang tuh ya. Karena fasilitasnya belum banyak, tapi kalau fasilitasnya banyak mungkin Anda jam 8, jam 9, jam 10 bahkan ya fokus di situ bisa jadi gitu ya. Mungkin nginap juga di studio mungkin ya. Ya kan masih lajang kan gitu. Kalau udah nikah nanti udah cerita kali ya. Ya maksud saya itu berdampak Mas. Resolusi berhubungan dengan fasilitas kerja kita itu saya kira juga penting ya. Ini bukan hanya teman-teman humas, direktorat lain juga saya kira punya ya. Teman-teman yang bekerja di lembaga zakat mungkin paham ya bahwa lembaga zakat itu ada fundraising. Fundraising ini hubungannya dengan pengimpunan. Sebelum fundraising itu ada namanya aktivitas marketing. Marketing itu kita nge-share, membangun personal branding maupun corporate branding bahwa kita ini adalah lembaga filantropi dan harus mengenal. Jadi kayak brand awareness lah kira-kira gitu. Kemudian kalau fundraising ini hubungannya dengan transaksinya, penawaran, kemudian pembelian. Kalau pembelian dalam lembaga zakat kan orang berdonasi gitu ya. Kemudian ada feedback dari lembaga zakat pada muzaki, ya, doa dan sebagainya. Kemudian setelah uang diterima dicatat, disalurkan penyaluran, ada pemberdayaan. Nah, semua itu dari aktivitas A sampai dengan Z tadi itu yang mempublikasikan teman-teman humas. Kan jadi teman humas tuh posisinya sangat strategis. Dia yang menyampaikan ke publik. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini seluruh lembaga-lembaga zakat, lembaga filantropi memahami tentang pentingnya sebuah unit kerja yang berhubungan dengan publik dan itu harus dikuatkan positioningnya. Nah, gitu Mas. Itu tadi dengan solusi yang mungkin apa yang kemudian wajib kita miliki dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh Arif. Nah, kemudian Pak Arif, ini kalau kita kemudian melihat bahwasannya resolusi itu kan tidak selamanya mulus seperti itu. Kadang kita ada hambatan ataupun mungkin kegagalan yang mungkin kita alami dalam proses kita melaksanakan atau menjalankan resolusi tadi. Yeah. Nah, kalau menurut Pak Arif sendiri, kira-kira ada nggak sih tips yang kemudian bisa dibagikan ke teman-teman semuanya supaya resolusi ataupun cita-cita kita, keinginan kita itu bisa kemudian
apa ya, mungkin anti gagal ataupun bisa lebih maksimal, optimal supaya kita kemudian bisa lebih mulus mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, Barangkali ada tips-tips untuk teman-teman semua. selama saya hidup ya sampai hari ini, saya sangat meyakini bahwa orang yang kuat tekadnya, orang yang kuat cita-citanya, keinginannya, maka dia akan totalitas dalam memperjuangkan supaya terrealisasi cita-cita tersebut. Tantangan pasti ada, bahkan mungkin pernah juga jatuh, harusnya tumbuh gini, mungkin kita pernah jatuh juga. Tapi kita ini kalau memang dia benar-benar punya spirit untuk tumbuh, mencapai target-target yang dia miliki atau resolusi yang dia ingin capai, maka jatuhnya itu adalah akan memunculkan ide-ide besar supaya dia bangkit dengan level 2-3 kali lipatnya. Ada hikmahnya begitu. Harus mencari hikmahnya. Bahkan, tapi kan kita tidak harus menunggu jatuh. Iya. Nah, caranya apa? Kita banyak berbagi dan sharing dengan mereka yang sudah berpengalaman dan pernah jatuh. Contoh misalkan, kalau di lembaga zakat tuh ada pengelolaan kurban misalkan. Kurban itu kalau nggak dikelola secara profesional, itu yang muncul adalah akhirnya fitnah. Kenapa? Bisa jadi terlambat datang, bisa jadi apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan misalkan. Itu sangat mungkin terjadi. Maka kalau kita selama ini belum gagal di bab itu, ya, kita harus belajar dari orang yang pernah gagal di bab itu. Nah, disinilah kita bukan yang ngorek-ngorek kekurangan orang, enggak, tapi kita juga harus berani untuk berbagi kalau kita pada posisi yang pernah jatuh di situ. Karena kesalahan kita, kekurangan kita bisa jadilah pelajaran buat orang lain, buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita. Maka disinilah kita harus saling berinteraksi satu sama yang lain. Kekuranganmu adalah bagian dari upaya untuk menaikkan level keberhasilan kita. Kita itu berarti saya dan dia, kan itu. Artinya kita nggak perlu mencaci maki orang yang mungkin hari ini gagal di level tertentu. Ya kan kadang-kadang ada kayak gitu ya. Sama-sama katakanlah lembaga zakat misalnya atau aktivis gerakan zakat misalkan. Walaupun saya belum mendengar ini ya. Misalnya ada yang jatuh misalkan. Ya orang kalau yang jelek ininya kan nyukur-nyukurin ya, syukur loh. Padahal bagi kita nggak gitu. Kita harusnya belajar loh, kok bisa ya kayak gitu ya, ada apa? Jadi dipelajari gitu. Artinya orang yang punya tekad yang kuat, faiza azamta fatawakkal Allah, maka tawakalnya akan totalitasnya benar-benar gitu ya. Dan ini kunci keberhasilan pertama. Artinya ketika kita menyadari bahwa kita ini jatuh, gagal, belum berhasil, sesungguhnya kan dimensi perenungannya hanya dua hal. Yang satu terhadap diri kita dan mitra-mitra kita, ya artinya orang-orang sekitar kita. Yang kedua, hubungannya dengan ketaatan kita. Karena kalau kita bicara yang kedua ini, yang sebenarnya jauh lebih penting dari yang pertama. Karena dalam Al-Quran kan di surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, Allah memberikan sebuah gambaran yang clear. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Ini berarti sebenarnya masalah kita, kegagalan-kegagalan kita itu selesai dengan cara apa? Menaikkan level ketakwaan. Atau dibalik, kalau hari ini perenungan ya, kalau hari ini kita gagal, berarti ada level ketakwaan kita yang menurun. Kalau kita merenung dari ayat ini, makanya dua dimensi ini harus dikuatkan. Dimensi kita dan orang-orang sekitar kita, hubungan baik kita dengan teman kita, atau mungkin kompetensi kita yang kurang, kita yang mungkin tidak tidak disiplin dalam komitmen kerja kita dan sebagainya. Nah, yang kedua ini hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Ini harus clear semuanya kalau kita jatuh ya. Tapi bagi para pecundang biasanya nyalahin orang. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, teman-teman. Jadi kan kita sering, wah ini gara-gara si ini nih kan, gara-gara ketua yayasan nih gemblung nih misalkan. Ini direksi kurang ajar, ini manajernya nggak benar, ini selain orang. Teman saya gini misalnya, itu gara-gara dia nih. Nggak, jangan. Kegagalan itu karena kesalahan kita. Walaupun mungkin ada
ada peran orang lain, tapi sebenarnya domain kesalahan itu murni karena kita. Kembali kepada kita. Oke. Semakin menarik pembahasan kita di pagi hari ini. Meskipun dari tadi saya sudah tertekan. Nggak apa-apa, tertekan dikit. Insya Allah, semoga tadi juga bisa menjawab tertekan dari semuanya. Mungkin Pak, kalau misalkan kita melihat dengan judul ya, ini menjadi pertanyaan yang terakhir. Oh iya, oke. Yang kemudian kita angkat saat kali ini adalah peta 2022 ataupun peluang dan tantangan di tahun 2022. Nah ini sebenarnya kalau menurut Pak Arif, seperti apa sih kemudian gambaran Ya, tentang peluang dan tantangan di tahun ini? kondisi kita ini hari ini unpredictable, nggak bisa diprediksi. Ya, kita nggak tahu apakah COVID akan kembali. Kan ini lagi rame nih, Omikron apa ya? Di sisi lain, kalau ini memang kejadian, bisnis ini kan belum tumbuh, ekonomi masyarakat juga belum tumbuh. Belum lagi kita dihadapkan dengan sebentar lagi tahun politik yang saya kira ini akan berdampak. Orang sudah mulai berkubu-kubu, iya kan? Muncul pahlawan-pahlawan kesiangan. Nah ini bagi gerakan zakat sebuah tantangan. Kenapa? Satu, lembaga zakat atau lembaga filantropi harus pada asasinya dia sebagai lembaga pelayanan umat. Dia tidak boleh terkotak kepada satu partai politik manapun, baik lembaganya apalagi orang-orangnya. Baik orang-orangnya apalagi lembaganya. Jadi harus clear nih, ini tantangan. Jadi jangan sampai kita mau dikerjain sama para politisi-politisi. Nah yang kedua teman sekalian, kebaikan-kebaikan ini harus dirasakan oleh masyarakat. Artinya apa? Kerja kita harus lebih intens karena tantangan kita tadi. Masyarakat juga belum tumbuh ekonominya, sementara sisi lain juga carut marut ini akan banyak sekali terjadi di kita. Maka kita harus menaikkan level kapasitas kita, baik secara pribadi maupun lembaga. Nah tadi saya nyampaikan ada kontribusi kompetensi sama jejaring. Nah kalau dua ini bagus, jalan, ditambah lagi yang ketiga level kedekatan kita sama Allah SWT, maka saya kira semua tantangan ini akan selesai. Nah makanya teman sekalian, karena beratnya tahun ke depan, maka ayo kita kuatkan diri kita. Jadi secara peta agak berat memang, tetapi yakinlah karena kita lembaga kontribusi, lembaga yang memang berharap terus memberikan manfaat buat orang, maka berkomitmenlah tahun 2022 ini kita 3, 5, bahkan 10 kali lipat memberikan kontribusi buat masyarakat dengan kemampuan yang kita miliki, dengan support dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berdoa, jangan lupa meminta, dan hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin teman sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf nih kalau banyak yang kurang berkenan, Mas Pri dan teman-teman ya, yang mudah-mudahan omongan tentang nikah dan sebagainya itu bumbu-bumbu saja. Tapi bagi saya penting itu, saya sampaikan supaya Anda segera menyegerakan setengah agamanya ya. Insya Allah lebih tenang kerjanya. Mohon maaf. Ini kebetulan aku masnya jomblo semua, jadi saya ngomongnya ke situ. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf lahir batin. Saya kembalikan Mas Pri dan kawan-kawan. Atas semua yang tadi sudah disampaikan juga, banyak ilmu yang diberikan oleh kepada kita semuanya, terutama terkait dengan apa sih yang kemudian terbuka, terutama melihat tantangan di tahun-tahun ke depan yang mungkin boleh jadi semakin rumit dan semakin mungkin berat. Ya. Tapi harus tetap optimis ya. Optimis. Tadi kompetisi, ya. Kemudian relasi atau berjalan ya. Dan kita bersosialisasi, dan yang penting adalah kedekatan kita dengan Allah. Ya. Itu mungkin teman-teman semuanya, sahabat hiburan semuanya, terima kasih banyak sudah nyempetin waktunya untuk ya, sama-sama sukses barakallah semuanya. Insya Allah. Dan terima kasih juga kepada Pak Arif yang sudah memberikan waktunya juga. Ya. Kalau mungkin kesalahan yang saya pribadi atau teman-teman ya. yang lain lakukan. Terima kasih banyak untuk ilmunya, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk mempersiapkan resolusi, cita-cita, dream yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif untuk itu semuanya, dan harapannya itu bisa untuk kemudian
kemudian kita maksimalkan, terutama di waktu-waktu seperti saat ini. Misalkan kita belum coba untuk mungkin mencoba untuk memetakan. Terima kasih banyak Ya, ya. sekali lagi dan teman-teman semuanya, teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi insya Allah di Amil Talks kesempatan ke depan dengan materi atau dengan ilmu yang kemudian lebih keren lagi, dan juga mendatangkan bicara yang mungkin lebih keren lagi insya Allah. Amin, amin. Pak Arif sudah keren, tapi nanti insya Allah semuanya juga akan keren-keren semuanya insya Allah. Jadi tunggu Amil Talks di kesempatan ke depan. Dan sekian dari kami, sahabat dan semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.